Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para ustadz, ustazah, dan juga keluarga besar Geria Al-Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, serta kaum muslimin yang bisa bersamai kita di dalam forum dan majelis tausiah ini. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala di bulan penuh barakah, khususnya kita sedang berada di 10 hari dan 10 malam terakhir. Semoga kita semua termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan mega bonus keberkahan yang berupa Lailatul Qadar insyaallah, dan dengan begitu kita termasuk yang insyaallah lulus dalam ujian penempaan diri selama bulan suci Ramadan ini. Baik, insyaallah tema kita dalam waktu yang terbatas ini, kita saling mengingatkan. Apa yang akan saya sampaikan mungkin bukan sesuatu yang baru, tidak ada yang baru, tapi hanya dalam rangka tazkir dan zikra. Jadi fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena zikra itu, pengingat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Terkait dengan ini, dengan apa? Dengan bagaimana kita terus berusaha untuk melakukan optimalisasi amal ibadah dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada 10 hari dan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, yang salah satu puncaknya adalah dalam rangka berburu keberkahan Lailatul Qadar insyaallah. Nah, ini bagaimana kita melakukan upaya optimalisasi itu sementara kita sedang berada dalam suasana yang tidak biasa dengan adanya pandemi atau wabah pandemi COVID-19 ini, yang membuat kita berada pada kondisi yang sangat khusus. Nah, saya sebelumnya ingin mengingatkan bahwa sering kita itu salah dalam menentukan sudut dari suatu masalah, di mana kita melihat masalah itu dari sudut itu, yaitu kita kaitannya dengan hubungan antara dua hal, yaitu musibah atau wabah pandemi COVID-19 dengan segala implikasinya, dengan segala risikonya, dengan segala konsekuensinya, dengan segala dampak dan risiko yang sudah kita tahu. Itu menimbulkan banyak keterbatasan dan kesempitan di satu sisi. Bahkan ini menjadi musibah dunia, tidak hanya untuk kita di Indonesia saja. Di saat yang sama juga kita bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Umumnya sudut pandang yang dibangun oleh seseorang atau banyak kalangan itu adalah begitu datang bulan suci Ramadan bertepatan dengan adanya pandemi ini, rata-rata sudut pandangnya begitu. Ya Allah sayang ya,
waduh gimana nanti kita melakukan Ramadan, kita tarwah, kita iktikaf, kita buka bareng dan seterusnya, berbagai aktivitas. Bagaimana kita bisa meraih keberkahan Lailatul Qadar, bagaimana kita nanti berhari raya dengan adanya wabah ini. Waduh, serba repot, serba sulit, serba sulit. Nah, artinya bahwa melihat masalah itu menonjol. Menonjol sikap mengeluhnya, menonjol sikap artinya melihat masalah itu lebih dari sudut negatifnya. Jadi persis ketika permisalan yang sangat terkenal ketika seseorang diminta untuk membahasakan. Jadi membahasakan sebuah gelas yang berisi air setengah gelas itu. Itu ada yang mengatakan bahwa wah, ya Allah. Jadi dia mengatakan bahwa sayang ya, jadi hanya setengah, setengahnya kosong. Sementara yang positive thinking mengatakan, jadi yang positive thinking itu mengatakan alhamdulillah. Jadi airnya ada setengah. Nah, dalam konteks hubungan antara COVID-19 wabah pandemi ini dan Ramadan, kalau saya itu lebih cenderung untuk kita membahasakannya dengan bahasa syukur, sudut pandang syukur. Kita ke depan dengan Ramadannya. Jadi gitu. Artinya kita sikapi Ramadan itu sebagai karunia Allah, keberkahan Allah yang Allah hadirkan di tengah musibah pandemi. Artinya Ramadan itu datang sebagai solusi untuk kita menghadapi musibah pandemi ini. Bukan kok kemudian kita sesali Ramadannya karena terhalang oleh berbagai halangan gara-gara pandemi. Tapi kita bersyukur bahwa di tengah musibah yang begitu berat ini Allah menghadirkan momentum Ramadan, di mana dalam Ramadan itu utamanya di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, di mana khususnya pada malam Lailatul Qadar, itu Masya Allah, itu menghadirkan keberkahan yang menjadi solusi yang sangat luar biasa kita butuhkan, jadi gitu, untuk kita menghadapi beratnya musibah pandemi. Jadi gitu. Jadi kita sikapi itu dengan alhamdulillah, bukan kok ya Allah ini Ramadan tapi kok ada pandemi. Maksudnya kita mengatakan alhamdulillah, saat kita didera dengan ujian luar biasa ini, kita mendapatkan penguatan dari Allah dengan hadirnya momentum Ramadan dan ada Lailatul Qadar. Keberkahannya itu bisa menghapus semuanya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, jadi gitu, itu kita akan bisa jadi keberkahan, nanti akan kita sebutkan keberkahan Lailatul Qadar itu akan udah mengalahkan semua derita, semua kesulitan, semua masalah yang muncul gara-gara pandemi ini. Sehingga kita sikap dengan syukur. Oke, ini sudut pandang. Jadi saya kira sangat penting sekali. Karena ini kan konteksnya adalah bagaimana kita melakukan optimalisasi amal ibadah di 10 hari 10 malam terakhir Ramadan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Insya Allah begitu. Baik. Yang pertama saya ingin sedikit, jadi mengapa kita harus melakukan optimalisasi? Jadi terus nanti bagaimana dan khususnya, jadi bagaimana kita melakukan optimalisasi itu? Jadi gitu, apa saja yang kita lakukan khususnya di tengah kondisi yang merupakan dampak ya dari adanya wabah pandemi ini. Pertama, mengapa kita harus melakukan optimalisasi? Singkat saja, pertama adalah karena itulah tauladan dari baginda Rasulullah SAW, uswah dan qudwah hasanah kita. Jadi Nabi Muhammad SAW dan kita berpuasa, beramal ibadah di dalam puasa ini, meningkatkan amal ibadah selama puasa itu dalam rangka berqudwah, mencontoh beliau. Dan beliau memberikan contoh kepada kita bahwa karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih disebutkan kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Jadi hadis sahih. Jadi bahwa baginda Sayyidina Rasulullah SAW itu dulu, itu beliau biasanya lebih bermujahadah. Jadi meningkatkan ijtihad, usaha keras beliau dalam upaya taqarrub ilallah, dalam ibadah, amal ibadah itu selama 10 malam 10 hari terakhir
dengan mujahadah yang tidak beliau lakukan di selain 10 hari terakhir. Dikuatkan oleh hadis muttafaq alaih dari Ibunda Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, jadi gitu, idza dakhala al-ashr ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Jadi bahwa baginda Rasulullah SAW itu ketika sudah Ramadan memasuki 10 hari 10 malam terakhir, itu beliau ibaratnya cancut tali wondo, menghidupkan malamnya, tidak tidur sama sekali. Tentu diisi dengan salat, zikir, tilawah, istighfar dan seterusnya. Seluruh amal ibadah, iktikaf. Jadi itu yang beliau lakukan. Terus kemudian beliau membangunkan keluarga beliau untuk juga beramal ibadah, mencontoh dan mengikuti beliau. Wasyadda mi'zarahu, dan mengencangkan, jadi apa itu, mengencangkan sarung atau jubah beliau, ikat jubah beliau. Itu isyarat atau apa, kinayah ya, permisalan, pengibaratan untuk tadi usaha keras. Jadi bahkan tidak mendekati keluarga, istri, karena beliau sedang iktikaf dan fokus untuk amal ibadah. Itu ketika sudah masuk 10 hari 10 malam terakhir. Jadi terus kemudian ditegaskan bahwa beliau dalam hadis sahih juga sebagai bentuk mujahadah puncak tadi itu di 10 hari itu 10 malam terakhir, itu beliau biasa beriktikaf. Jadi beliau biasa beriktikaf 10 hari 10 malam terakhir penuh ya. Jadi tidak hanya malam saja. Jadi mulai dari malam ke-21 masuk dan tidak keluar dari masjid kecuali di maghrib malam Idul Fitri. Penuh, full. Itu setiap tahun seperti itu, dan dikatakan bahwa setelah beliau wafat, sunnah iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Nah, pertama adalah bahwa kenapa kita harus bermujahadah, mengoptimalkan amal ibadah lebih optimal, lebih maksimal lagi dibanding dengan hari-hari dan malam-malam sebelumnya pada 10 malam terakhir ini atau 10 hari terakhir ini. Pertama adalah karena meneladani dan mencontoh baginda Rasulullah SAW yang memang merupakan uswah dan qudwah hasanah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya karena kita apa ya, saya kira, saya yakin semua kita, saya dan siapapun di antara kita, kalau kita melakukan evaluasi, dan itu harus kita lakukan selalu, pasti kita akan mendapati dalam upaya kita untuk menggapai dan meraih tangga takwa puncak di penghujung Ramadan nanti, dan kita sekarang sudah tanpa terasa, jadi sepertinya rasanya kita baru kemarin memulai hari pertama Ramadan, ternyata kita sekarang sudah berada di hari yang ke-23. Masya Allah. Jadi bahwa sudah tinggal 1 pekan 7 hari lagi. Padahal kalau kita evaluasi, kalau saya membahasakannya, jadi ibarat kita untuk mencapai la'allakum tattaqun yang merupakan goal dari ibadah puasa dan seluruh amal ibadah yang menyertainya selama Ramadan ini, itu karena usia Ramadan atau bulan Ramadan ini 30 hari, ibarat kita mau menuju ke puncak tangga takwa itu kita bagi per harinya itu 1 tangga. Sampai nanti kita di hari ke-10, ke-30, sampai harapannya itu sampai ke puncak tangga 30. Per hari 1 tangga. Nah, kita evaluasi, kita di hari yang ke-23 ini, itu kita evaluasi kira-kira menurut kita, itu kita betulkah sudah sampai ke tangga 23? Untuk menuju tangga 30 nanti insya Allah. Saya sangat yakin siapapun, bahkan kalau kita tanya kepada para ulama dengan standar mereka tentunya, mereka akan mengatakan masih banyak kekurangan. Jadi masih banyak kekurangan. Artinya bahwa ternyata kita, ya Allah, bahkan saya juga tidak bisa menunjuk apakah sudah sampai ke tangga, jangan ke 23, mungkin apakah sudah sampai tangga 20, 15, jangan-jangan belum sampai tanggal 10. Artinya bahwa untuk kita mencapai tangga 30 takwa nanti, la'allakum tattaqun, di hari ke-30 nanti,
Ternyata di hari ke-23 ini kita masih sangat kurang. Nah, disitulah maka optimalisasi amal ibadah selama 10 hari 10 malam terakhir ini dalam rangka untuk menutup kekurangan-kekurangan itu. Sebagai bentuk tobat kita, istighfar kita. Jadi gitu. Untuk mengejar, biasa kan. Jadi ibarat ini pelari gitu kan. Jadi pelomba lari, terus kemudian dia sudah ketinggalan, padahal finish sudah dekat. Kalau dia ingin atau apa pebalap atau apapun lah. Kalau ingin dia bisa mengalahkan yang lainnya harus mengencangkan seperti itu saya kira. Jadi itu mengapa kita harus mengoptimalkan lebih optimal lagi, lebih meningkat lagi. Di samping memang itulah contoh dari baginda Rasulullah SAW, itu adalah karena memang untuk menutup kekurangan, kelemahan, bolong-bolong yang masih banyak terjadi dari kemalasan kita, ketidakdaulatan kita, jadi kelemahan kita, bahkan juga Masya Allah kelalaian kita, ketidakdaulatan kita semuanya itu, bahkan juga mungkin masih ada kemaksiatan, na'udzubillah juga. Jadi kemaksiatan hati, kemaksiatan pikiran, kemaksiatan perasaan, kemaksiatan mata, kemaksiatan pendengaran, apapun. Itu selama 23 hari, 23 malam ini. Itu mari kita kejar, kita tutup itu untuk kita meraih dan sampai ke tangga ke-30 takwa nanti, itu dengan kita optimalkan dalam 10 hari 10 malam terakhir ini. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa itu ya cukup tiga saja insya Allah. Yang ketiga adalah bahwa kita harus optimalkan 10 hari 10 malam terakhir ini dalam rangka untuk memburu Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar, menggayuh Lailatul Qadar. Jadi gitu, Lailatul Qadar. Dan kita tidak ingin bicara panjang, tapi yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya layak, tapi mutlak wajib. Kita semuanya butuh. Jadi kita semuanya butuh untuk mengoptimalkan. Jadi mengoptimalkan apa itu usaha mujahadah itu, dan itu caranya adalah dengan cara kita meratakan mujahadah, meratakan usaha keras. Jadi meratakan usaha keras dalam upaya untuk meraih Lailatul Qadar itu. Memang Lailatul Qadar itu satu malam di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu paling ini ya. Jadi arja layaliha. Jadi di bawah malam yang paling ini, di antara malam-malam yang paling besar harapan untuk adanya Lailatul Qadar di antara malam-malamnya adalah 10 malam terakhir. Khususnya lagi nanti di malam-malam ganjilnya. Tapi para ulama mengatakan, jadi ada berbanyak perbedaan, jadi dari berbagai dalil itu bahwa jadi ada dua. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di satu malam yang sama setiap tahun. Jadi gitu. Dari situ kemudian para ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat di malam 21, 23, 25, 27, 29. Semua ada mazhabnya dan semua ada dalilnya. Jadi semua ada dalilnya. Insya Allah itu. Tapi apa itu? Saya lebih cenderung dan lebih setuju dengan pendapat banyak ulama termasuk Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar rahimahumullah dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa yang lebih rajih dan dalam rangka menghimpun hadis yang bermacam-macam itu, maka Lailatul Qadar itu yang lebih tepat adalah ada di satu malam di antara 10 malam terakhir, utamanya malam ganjil, itu terjadinya berpindah-pindah. Jadi tahun ini misalnya pada malam A, tahun sebelumnya itu mungkin malam B, tahun berikutnya nanti malam C, dan begitu seterusnya. Jadi itu berpindah-pindah. Dengan begitu kata Imam Nawawi bisa dihimpunkan atau digabung antara dalil yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Itu di bawah seperti itu. Artinya bahwa berarti hadis-hadis yang disebutkan itu yang dijadikan oleh dalil oleh sebagian ulama yang mengambil pendapat sesuai dengan hadis itu, yang malam 21, yang hadis tentang malam 23, 27, 27, 29 itu
Itu kalau digabungkan berarti hadis itu bukan bercerita tentang terjadinya Lailatul Qadar setiap tahun. Yang menyebutkan 21 berarti itu cerita tentang terjadinya Lailatul Qadar pada tahun itu. Yang 23 pada tahun lain lagi. Yang 27 tahun lain lagi. Yang 29 tahun lain lagi, seperti itu. Insyaallah. Jadi itu yang lebih kuat. Terus kita kuatkan lagi dengan contoh Nabi. Jadi Nabi SAW itu kan pasti tahu. Jadi gitu. Ya dapat wahyu paling tidak ya, atau beliau tahu kapan Lailatul Qadar itu. Jadi gitu. Nah, artinya kalau beliau seperti itu kan mestinya beliau mengkhususkan satu malam itu paling spesial. Mujahadah beliau dan upaya puncak beliau dalam beribadah taqarrub Allah Ta'ala itu lebih daripada yang lain-lainnya. Tapi ternyata tidak ada. Dari 10 malam itu rata. Jadi 10 malam itu rata. Jadi bahwa beliau menghidupkan 10, tidak hanya 1-2 malam saja, tapi 10 malam semuanya. Nah, itu artinya bahwa lalu kemudian dari sini kita lebih cenderung kepada pendapat bahwa Lailatul Qadar itu memang waktunya sengaja dibuat misteri. Dia ada di malam yang real. Salah satu malam di antara malam yang ada. Bahkan termasuk kemungkinan malam genap. Karena salah satu di antara ulama itu ada yang berpendapat Lailatul Qadar malah di malam genap. Jadi ada di malam genap. Karena memang ada hadis-hadis yang bisa dipahami ke arah sana. Bukan malam ganjil. Jadi gitu. Nah dari situ maka kemudian kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, sebagaimana perintahnya taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Jadi carilah Lailatul Qadar. Jadi temukanlah Lailatul Qadar, iltamisuha itu di 10 malam terakhir, khususnya di malam ganjil dan seterusnya itu. Nah, itu bukan dengan cara kita kan taharraw ya. Jadi carilah, temukanlah. Jadi gitu, pantaulah. Ada kata-kata taharraw, ada iltamisuha, ada tahayyanu, itu bidiklah atau tunggulah waktunya datang. Itu kita juga biasa menggunakan sebagaimana dalam hadis menggunakan kata-kata tahari hilal Ramadan, tahari hilal Syawal, tahari hilal Dzulhijjah, yaitu memantau atau membidik untuk melakukan ru'yatul hilal. Itu juga digunakan kata-kata tahari. Jadi pantaulah gitu. Kalau untuk tahari hilal itu kita lakukan memang dalam rangka untuk mengetahui apakah hilal sudah muncul di atas ufuk sebagai tanda bahwa besok bulan baru, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah misalnya begitu. Tapi kalau untuk tahari Lailatul Qadri, jadi gitu. Tahari Lailatul Qadri mencari bukan untuk mengetahui. Seluruh hadis baik sabda maupun praktek itu arahnya bukan untuk kita mengetahui kapannya. Jadi bahkan yang lebih kuat itu enggak, malah ini rahasia misteri. Jadi gitu. Sampai ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu beberapa kali hampir mau bercerita, menyampaikan kepada para sahabat tentang kapan Lailatul Qadar itu selalu terhalang. Sekali waktu beliau dibuat lupa. Jadi gitu. Waktu yang lainnya itu sudah mau cerita ternyata ada sahabat atau ada orang yang tengkar akhirnya nggak jadi. Intinya ada halangan saja, ada saja halangannya. Nah itu kita pahami bahwa jadi kita pahami memang ini memang ya ibaratnya kayak hari kiamat itu kan sengaja. Jadi hari kiamat itu pasti, harinya pasti. Dan sudah sangat dekat. Dan dekatnya itu sudah 15 abad yang lalu itu sudah diberitahukan sudah sangat dekat. Jadi gitu. Nah, artinya bahwa tapi kita diberitahu sangat dekat tidak untuk kita mencari tahu atau meramal-ramal, menghitung-hitung, itu malah sesat dan menyimpang. Jadi gitu. Tapi supaya kita mempersiapkan diri sewaktu-waktu kapanpun datangnya, itu kita standby dalam al-isti'dad tam. Seperti pertanyaan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat itu. Nabi tidak menjawab kapannya, tapi malah bertanya balik. Ma'a'datta laha. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk mengetahui, untuk menghadapi kiamat itu? Jadi gitu.
Karena yang kita butuhkan itu adalah persiapannya, bukan tahu kapannya. Nah, oleh karena itu, tentang tanda-tanda Lailatul Qadar itu sendiri, itu juga sangat relatif. Di samping yang beredar di masyarakat itu umumnya, yang beredar di masyarakat itu umumnya apa itu tambahan-tambahan. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tandanya adalah pada malam itu tidak ada anjing menggonggong. Pada malam itu apa ya, pohon-pohon itu dingkluk, jadi merendah sampai kayak nyentuh tanah, kayak rukuk sujud. Ada yang menyebutkan itu. Ya, pada malam itu air asin itu menjadi tawar semuanya. Dan macam-macam, aneh-aneh seperti itu. Sementara yang sahih hadisnya itu setidaknya 3 yang terkenal. Dan 3 itu ketiga-tiganya relatif. Apalagi untuk negeri seperti kita sekarang. Jadi yang pertama itu adalah bahwa Lailatul Qadar itu malam yang dikatakan apa itu, jadi tidak dingin tidak panas malamnya, udaranya nggak dingin nggak panas. Terus kemudian ada apa ya, rintik hujan. Di salah satu hadis dikatakan bahwa pada malam yang pas Lailatul Qadar itu Nabi SAW diriwayatkan itu sujud apa di atas apa ya, di atas apa itu pasir berair, jadi di atas lumpur. Artinya ada hujan di situ. Jadi terus di kita mungkin tiap berjalan tiap malam ada gerintik, ada gerimis, ada hujan. Yang kapan itu kira-kira? Nggak jelas. Terus kemudian disebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak ada bintang jatuh, karena yang turun pada malam itu adalah malaikat memenuhi apa itu langit bumi ini. Jadi tanazzalul malaikatu ruh fiha. Jadi bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi luar biasa begitu. Terus kemudian apa itu paginya disebutkan, paginya itu matahari itu dikatakan terbitnya itu dibahasakan bayadha, putih. Jadi terbit tapi bukan merah, tapi justru tampak lebih putih. Eh, Tidak ada apa ya? Jadi tidak ada sinar yang terang merah begitu. Jadi, nah tanda-tanda ini relatif semuanya. Oke, intinya kembali kepada yang tadi saya tegaskan. Jadi kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar, memantau Lailatul Qadar, tapi bukan untuk mengetahuinya, bukan untuk mengira-ngiranya. Jadi gitu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan malam itu? Lailatul Qadar itu keistimewaannya ada pada ruang waktu malam yang berawal dari maghrib, karena waktu malam itu mulai dari maghrib dengan dalil summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Padahal kita berpuasa itu sampai maghrib, berarti maghrib adalah malam, awal malam. Berakhir hatta matla'il fajar dalam surat Al-Qadar, sampai terbit waktu fajar. Itu malam itu. Malam secara syar'i itu dari maghrib sampai subuh. Jadi sampai subuh. Nah, sehingga ketika ada orang yang iktikafnya hanya semalam itu ya berakhir waktu subuh itu. Itu batas akhir malam. Nah, orang yang diperintahkan kita semuanya untuk mencari, menemukan dan mendapatkan Lailatul Qadar itu tadi bukan mengetahuinya karena tanda tanya sangat relatif, tapi bagaimana kita mengisi waktu Lailatul Qadar itu dengan optimalisasi amal. Nah, karena dia tidak bisa kita tentukan secara pasti, para ulama yang menentukan pun berbeda-beda. Ada yang 21, 23, 25, 27, dan 9. Jadi seperti di Arab Saudi, mayoritas ulama di sana itu menetapkan Lailatul Qadar dalam mazhab Hambali itu malam 27. Jadi kalau 27 itu di Masjidil Haram, ini di selain waktu seperti sekarang ya. Jadi yang normal biasa sebelumnya. Itu Masya Allah, itu ramainya kayak haji. Jadi gitu, kayak haji. Ibaratnya tumplek-plek masyarakat penduduk Arab Saudi itu ke Mekah. Malam 27. Karena meyakini itu Lailatul Qadar, tetap selalu. Nah, kita katakan bahwa kita lebih mengikuti pendapat sesuai dengan contoh Nabi juga, bahwa kita cara untuk kita
meraih Lailatul Qadar dengan cara meratakan mujahadah dalam upaya taqarrub ilallah, dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai amal ibadah itu apa selama 10 hari 10 malam terakhir, apa itu semuanya penuh tanpa membeda-bedakan, tanpa membidik malam-malam tertentu saja, bahkan juga tanpa mengkhususkan dengan hanya malam ganjil. Karena di antara ulama yang dikutip pendapatnya oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' itu mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu malah terjadi di malam genap. Jadi malam genap, bukan ganjil. Jadi gitu. Sehingga semua serba mungkin, insyaallah gitu. Jadi itu intinya kita optimalkan. Jadi kita optimalkan apa itu amal ibadah itu selama 10 hari 10 malam terakhir. Perhatikan, 10 hari 10 malam terakhir. Artinya tidak hanya malam saja. Optimalisasi amal ibadah tidak hanya malam saja, bahkan termasuk untuk meraih Lailatul Qadar itu amal kita di siang hari, kualitas puasa kita. Jadi puasa kita, apakah mata kita juga ikut puasa? Apakah pendengaran kita juga ikut puasa? Apakah hati, pikiran, perasaan kita juga ikut puasa? Apakah tangan kita juga ikut puasa? Apakah kaki kita juga ikut puasa? Dan semua entitas diri kita apakah ikut puasa? Itu amal ibadah kita, aktivitas kita. Jadi yang kita lakukan selama siang hari waktu puasa itu juga menjadi penentu utama untuk kita bisa mendapatkan raihan Lailatul Qadar. Jadi gitu. Jadi jangan hanya fokus pada malam hari. Jadi gitu. Jadi optimasi itu untuk penuh apa itu. Karena Nabi SAW memberikan contoh seperti itu. Jadi insya Allah gitu. Nah itu intinya bahwa dengan kita meratakan amal ibadah dalam rangka untuk pertama meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Kapan waktunya? Apakah waktunya sudah lewat di 3 malam yang sudah berlalu? Ataukah di 7 malam yang masih insya Allah akan kita jelang, akan kita hadapi insya Allah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi baik dalam rangka kita optimalkan itu dalam rangka meraih Lailatul Qadar maupun yang tadi saya sebutkan untuk mendapatkan apa itu mencapai puncak tangga 30 takwa di penghujung Ramadan nanti di hari ke-30. Jadi insya Allah begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita? Apa yang bisa kita lakukan dalam apa itu upaya optimalisasi amal? Kita mulai dulu dengan contoh dan apa itu petunjuk, contoh keteladanan yang menjadi prioritas amal. Saya perlu sampaikan. Jadi keistimewaan dan kemuliaan Ramadan secara umum, baik siang maupun malamnya, maupun keistimewaan 10 hari 10 malam terakhir. Jadi termasuk keistimewaan, kemuliaan yang super luar biasa untuk Lailatul Qadar itu terdapat pada keistimewaan waktu. Jadi yang diistimewakan itu adalah waktu bulan Ramadan ini. Ini selain pengistimewaan puasa Ramadan ya, sebagai amal ibadah yang merupakan primadona. Jadi gitu. Tapi yang diistimewakan itu adalah waktu. Artinya bahwa yang kita kejar apa sih selama ini? Yaitu bahwa bagaimana kita memanfaatkan. Jadi tidak menyia-nyiakan. Jadi gitu. Kalau bisa 1 detik pun, 1 menit pun, 1 jam pun, 1 hari pun, 1 malam pun dari Ramadan ini semuanya itu tanpa makna, tanpa ibadah yang optimal maksimal. Itu maksudnya. Dan khususnya pada 10 hari 10 malam terakhir ini karena ini yang diistimewakan waktunya. Artinya waktu ini itu membuat amal apapun yang kita lakukan, baik ritual maupun non ritual, baik ritual spiritual maupun sosial dan seterusnya, amal apapun yang dilakukan pada waktu ini, jadi kita pada waktu ini itu lipatan keistimewaannya,
lipatan pahalanya, lipatan keberkahannya itu tanpa batas. Itu maksud. Dan itu amal apapun. Jadi amal apapun. Termasuk Lailatul Qadar. Jadi saya contohkan misalnya bahwa Lailatul Qadar. Kok pas malam Lailatul Qadar? Itu jangan ada misalnya kok ini kira-kira ini Lailatul Qadar atau setiap malam ganjil. Terus kemudian ibu-ibu barangkali lalu kemudian oh jangan masak, kita fokus tilawah, zikir, doa, istighfar pada malam Lailatul Qadar. Udah, jangan masak, nanti kita siapkan itu. Oke, nggak masalah. Tapi kalau jangan masaknya itu karena dipikirnya masak itu menghalangi beliau untuk meraih Lailatul Qadar, salah. Bahwa beliau ingin memilih lebih fokus tilawah, zikir, ya kita bisa siapkan dengan beli atau dengan sudah menyiapkan sejak awal gitu. Nanti tinggal ngangetin. Tapi kalau maksudnya itu bahwa aktivitas menyiapkan sahur itu tidak dianggap sebagai ibadah yang bisa berlipat lebih dari baik daripada 1000 bulan, seperti kita salat, seperti kita zikir, seperti kita doa, seperti kita tilawah Al-Quran, itu salah. Saya katakan bahwa amal baik apapun yang dilakukan pada detik, menit, jam di malam Lailatul Qadar itu memiliki keistimewaan, dilipat gandakan keberkahannya, dilipat gandakan keistimewaannya dan pahalanya oleh Allah Ta'ala, lebih baik daripada 1000 bulan. Termasuk keberkahannya. Jadi sebelum nanti kita meraih, mudah insya Allah kita dapatkan dan kita petik hasilnya keberkahan yang berlipat-lipat kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu di akhirat nanti sebagai pahala. Di dunia ini kita butuh keberkahan Lailatul Qadar itu untuk keberkahan hidup kita minimal 12 bulan berikutnya sampai ketemu insya Allah waktu datangnya Lailatul Qadar berikutnya. Itu saya katakan karena keberkahan Lailatul Qadar itu dilipat gandakan sampai lebih dari 30 ribu lipatan. Jadi gitu. Kan dilipatkan ke 1000 bulan kan. Anggap 1000 bulan, tiap bulannya 30 hari kita buat rata-rata. Berarti kan 1000 kali 30. Jadi gitu, 30 hari. 30.000. Jadi semalam itu dilipatkan kayak kali 30.000. Sehingga saya katakan bahwa seandainya kok kita, jadi seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan berarti kemudian mendapat 100%-nya, mungkin hanya Nabi yang dapat 100%. Jadi gitu. Kita dapat itu mungkin kita dapat 1, 2, 3% itu udah luar biasa. Saya katakan bahwa seandainya seseorang dapat keberkahan Lailatul Qadar itu hanya 2%-nya saja, itu cukup untuk membuat hidupnya selama setahun ke depan sampai ketemu Lailatul Qadar berikutnya, itu berkah semuanya. Ilmunya berkah, amalnya berkah, hidupnya berkah, keluarganya berkah, anaknya berkah, tapi itu kerjanya berkah, jadi karyanya berkah, rizkinya berkah, hartanya berkah, jadi pikirannya berkah, pemikirannya berkah, semua berkah, hatinya berkah. Itu kita. Jadi sebelum nanti pahala di akhirat, itu kita berharap keberkahan Lailatul Qadar. Seandainya kita dapat hanya 2%, 3%, itu cukup untuk membuat seluruh hidup kita selama setahun ke depan itu berkah semuanya. Itu jadi insya Allah gitu. Ya. Nah ini jadi itu yang kita inikan. Baik, tadi amal apapun aslinya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Islam itu selalu ada prioritas. Dalam Islam selalu ada prioritas. Meskipun tadi, jadi membantu orang, menolong orang, apapun. Memberikan nasihat. Jadi ada bahwa tadi termasuk masak, menyiapkan untuk sahur. Jadi untuk sahur itu amal ibadah, ya gitu. Apapun, jadi membantu orang semua. Tapi dari contoh dan dalil-dalil kita dapati bahwa prioritas amal ibadah Ramadan secara umum dan 10 hari 10 malam terakhir secara khusus itu kalau kita sebutkan itu ada beberapa, kalau tidak salah 7 amal ibadah ini, 7 amal ibadah prioritas, yang paling prioritas yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentu pengadunannya adalah puasa, karena ini yang jadi Ramadan ini salah satu keistimewaannya karena dipilih sebagai bulan pelaksanaan rukun Islam keempat. Jadi gitu. Itu pertama puasa. Yang kedua salat.
baik salat fardu tentu di awal waktu dan salat sunnah kita lebih perbanyak, lebih ke khusyuk dan seterusnya. Terus kemudian adalah hubungan kita dengan Al-Quran, dengan tilawah, dengan menghafal, dengan murojaah, dengan mendengarkan, dengan tadabbur, dengan mengkaji isinya dan seterusnya. Intinya adalah dengan interaksi yang sebaik-baiknya dengan Al-Quran. Jadi gitu, hubungan yang harmonis dengan Al-Quran, itu yang ketiga. Yang keempat adalah zikir, doa, istighfar, salawat dan seterusnya. Jadi zikir doa lah intinya, isinya bermacam-macam. Itu yang keempat. Yang kelima itu adalah infak sedekah. Jadi, disebutkan dalam hadis sahih bahwa dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu ketika ya beliau adalah merupakan orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan beliau adalah pada bulan Ramadan, pada saat beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk tadarus Al-Quran bersama. Jadi gitu, itu puncak, artinya bahwa beliau lebih meningkatkan kedermawanannya. Itu seperti itu ya. Kita ambil contoh saja. Jadi dalam hadis man fattara shaiman, jadi kana lahu mithlu ajri as-saimi, jadi mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasa min ajri as-saimi syai'an. Jadi kama qala sallam bahwa puasa, saya memahami dan mengkiaskan sahur itu, memberi sahur itu juga seperti memberi buka. Jadi artinya bahwa yang memberi buka Allah sahur bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Seperti pahala orang yang berpuasa itu. Seperti pahala orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi pahala yang diberikan kepada orang yang berbuka itu bukan mengambil jatah atau hak pahala orang yang berpuasa, tidak. Pahala lain yang Allah berikan. Jadi kalau kita berpuasa, terus kita memberi buka satu orang yang berpuasa, itu seolah-olah pahala yang kita dapatkan hari itu berpuasa 2 hari. Jadi gitu. Kalau kita memberi buka 3 orang, berarti pahala puasa kita plus kita dapatkan pahala 3 orang yang kita beri buka itu. Dari sini maka ini ibu-ibu khususnya yang biasanya di keluarga itu yang memberi dan menyiapkan buka siapa? Yang memberi dan menyiapkan sahur siapa? Umumnya Pak ibu-ibu. Ini kita orang laki-laki patut untuk iri. Jadi ibu-ibu itu tiap hari dengan catatan, perhatikan, tolong tata niat. Saat menyiapkan buka itu jangan rutinitas, aktivitas biasa. Niatkan itu ibadah. Niatkan itu ibadah. Berharap pahala. Masya Allah. Ibu siapapun, ibu rumah tangga dan kaum putri yang di rumah yang menyiapkan buka, menyiapkan sahur itu tiap hari, itu pahala yang didapatkan itu di samping pahala dia sendiri berpuasa, itu plus mendapatkan pahala sebanyak anggota keluarga yang disiapkan bukanya oleh dia, yang disiapkan sahurnya oleh dia. Jadi makanya bapak-bapak kalau ingin juga menambah pahala puasanya, ikut bantu menyiapkan berbuka, menyiapkan sahur. Jangan diambil oleh ibu-ibu saja, insya Allah begitu. Nah, tapi yang kita butuhkan niat. Jadi gitu, niat bahwa menyiapkan buka itu ibadah. Niatkan itu. Menyiapkan sahur ibadah. Jadi karena ketika kita mendapatkan pahala dan pas waktu itu adalah sahur Lailatul Qadar, itu masya Allah pahalanya. Jadi lebih dari 1000 bulan. Baik, itu prioritas yang ke berapa tadi? Yang kelima, yaitu infak, sedekah, memberi, berbagi dan sebagainya itu. Siang malam masya Allah ini dan itu tidak dilihat dari besarannya ya. Jadi tapi dilihat dari yang pertama keikhlasan kita dan juga kemanfaatannya intinya. Jadi insya Allah itu yang paling utama, dan tentu bahwa itu merupakan buah dari jiwa berbagi, dari iman kita, itu yang paling utama insya Allah gitu.
Masing-masing tentu berbagi sesuai dengan kemampuan. Nah, yang keenam itu adalah iktikaf. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, itu dengan kita baik untuk optimalisasi amal, itu salah satu amal yang diistimewakan selama Ramadan, khususnya 10 hari 10 malam terakhir adalah iktikaf. Sesuai dengan contoh dari toladan kita, contoh di para ulama, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan yang ketujuh itu adalah umrah. Jadi bagi yang mampu tentunya, umrah. Nah, karena di dalam hadis dikatakan bahwa umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya, nilainya dan keistimewaannya seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Hadisnya sahih. Nah, ini prioritas, saya katakan begitu. Saya katakan bahwa ini prioritas. Jangan kira bahwa berarti bahwa amalnya tidak. Enggak. Jadi saya katakan ini prioritas yang paling diprioritaskan bagi yang memiliki keleluasaan, kelonggaran. Bagi yang memiliki keleluasaan dan kelonggaran. Tapi aslinya amal ibadah apapun, kebaikan apapun, itu yang merupakan ketaatan yang dilakukan pada bulan Ramadan, apalagi di 10 hari semalam terakhir, apalagi di Lailatul Qadar, itu apapun selain prioritas itu juga memberi kelipatan. Tapi dari contoh itu ini yang diprioritaskan. Nah, dalam kondisi adanya COVID sekarang ini, itu ada yang terhalang. Apakah semuanya? Tidak. Apakah sebagian besarnya? Tidak. Dari 7 prioritas tadi, jadi itu yang terhalang itu bagi umumnya kita, jadi itu, atau yang memang khususnya di wilayah-wilayah yang memang masjid lockdown dan seterusnya, itu hanya 2, iktikaf dan umrah. Jadi gitu. Bagi yang memang juga sudah meniatkan dan sudah punya kemampuan. Intinya yang terhalang itu hanya 2. 5 yang lainnya tetap kita dengan pandemi kita bisa puasa insya Allah lebih khusyuk, lebih totalitas, lebih terjaga kita. Karena umumnya kita stay at home, ada di rumah. Insya Allah puasa kita lebih aman. Jadi kita mempuasakan penglihatan, pendengaran, terus segala macam. Itu insya Allah lebih aman malahan. Salat kita mudah-mudahan lebih khusyuk. Yang berkurang memang salat ke masjid, ya berkurang. Tapi tetap kita bisa totalitas, salat tetap bisa. Jadi ada bahwa area puasa tetap tidak terganggu oleh pandemi, salat nggak terganggu kecuali hanya apa itu, memang bukan hanya, tapi maksudnya bahwa bisa digantikan insya Allah salat di rumah, apa itu ini, salat di masjidnya yang terhalang, terus kemudian tapi bisa kita gantikan dengan salat di rumah, terus kemudian tilawah Al-Quran tetap tidak terganggu sama sekali, mungkin lebih khusyuk, lebih banyak, lebih totalitas. Banyak yang dengan pandemi ini untuk khatam, Masya Allah, 10 hari pertama, 15 hari pertama sudah khatam 3 kali, 4 kali. Lebih banyak lagi malahan dan seterusnya. Jadi gitu. Zikir doa lebih khusyuk. Zikir doa istighfar lebih khusyuk lagi dan seterusnya. Infak sedekah dari rumah, semudah-mudahnya. Jadi gitu. Dan plus seluruh amal apapun sesuai dengan kondisi masing-masing. Sesuai dengan kondisi dan yang mampu dilakukannya, tetap bisa dioptimalkan. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan bahwa kita tidak perlu kecewa ketika kita tidak bisa melakukan amal ibadah yang terhalang, apa itu, berjamaah di masjid yang rutin, termasuk tarawih di masjid, iktikaf di masjid, insya Allah itu tentu kita apa ya, sangat rindu dan sangat ingin. Nah, ini yang harus kita munculkan. Tapi kita, ya inilah kondisinya. Kalau memang betul-betul, karena ada masih sebagian masyarakat yang dan kalau betul-betul bahwa daerahnya memang betul-betul apa itu zona hijau, tapi untuk Surabaya misalnya kan dinyatakan sebagai zona merah dan merahnya merah beranang gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kan tetap ada masjid. Intinya adalah bahwa kita fokus kepada yang memang terhalang. Yang terhalang untuk bisa menunaikan ibadah di masjid, baik ibadah salat 5 waktu maupun ibadah dengan apa, dengan ini. Jadi salat 5 waktu dan ibadah tarawih misalnya, tadarus bersama, bukber di masjid biasanya dan seterusnya. Terus kemudian iktikaf khususnya. Nah, ini artinya agar supaya kita meskipun tidak bisa berjamaah di masjid, baik jamaah
sholat 5 waktu maupun bahkan termasuk sholat Jumat. Jadi banyak di antara kita termasuk saya itu sudah berpekan-pekan berjumat-jumat, itu Masya Allah dengan sangat terpaksa dan dengan sangat berat hati sebetulnya, kita kangen sekali itu tidak bisa berjamaah di masjid, Jumat di masjid. Nah, terus juga itikaf dan segala macam yang ingin kita lakukan di masjid tidak bisa kita lakukan di masjid. Bagaimana caranya agar supaya selain kita tetap bisa mengoptimalkan amal ibadah yang masih bisa kita lakukan di rumah tadi itu, tapi di saat yang sama kita juga tetap bisa meraih poin pahala. Jadi kemuliaan, keistimewaan dari amal sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid. Meskipun kita tidak melakukannya, tapi kita tetap dicatat pahalanya seolah-olah kita melakukannya. Bagaimana caranya? Itu 2 syarat lakukan. Insya Allah setelah ini barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apa itu? Yaitu, jadi saya katakan apa yang harus kita lakukan dan optimalkan itu adalah bahwa apa itu pertama tadi. Jadi dari 7 prioritas itu 5 masih tetap bisa kita lakukan dari rumah. Sesempurna mungkin, bahkan sebagainya malah lebih khusyuk. Bisa lebih khusyuk. Jadi jamaahnya mungkin kita kehilangan fadilah, tapi kekhusyuannya mungkin insya Allah lebih totalitas ketika di rumah. Insya Allah itu. Nah, bagaimana agar supaya amal-amal ibadah, dan ini kaidah umum ya, amal ibadah yang ingin kita lakukan, tapi kita terhalang untuk melakukannya karena halangan yang di luar keinginan kita, di luar kemampuan kita. Seperti kondisi sekarang ini. Jadi gitu. Sama sekali. Dan ini juga saya ingatkan termasuk khususnya untuk ibu-ibu yang mungkin dalam kondisi halangan. Karena ada yang sampai kemudian karena tidak ingin nanti tidak ingin ada yang kosong dari puasanya, tidak ingin terhalang untuk iktikaf, untuk tilawah dan segala macam itu, terus kemudian akhirnya mengkonsumsi obat penghalang apa itu bulanannya dan seterusnya, itu nggak perlu, nggak perlu. Jadi, terus gimana Ustaz? Enggak, tetap bisa mendapatkan kesempurnaan pahala, termasuk keberkahan Lailatul Qadar dalam kondisi halangan itu. Jadi gitu. Terus gimana, kan kurang? Yang kurang itu kan bukan kesengajaan kita. Jadi orang yang ibu-ibu yang berhalangan itu dia tidak puasa itu justru karena taat kepada Allah. Justru kalau dia puasa, dia sholat, itu malah dosa, maksiat. Ketika dia nggak puasa, itu yang berpahala. Jadi gitu. Nah, bagaimana puasa yang tidak mampu dilakukan bagi orang yang berhalangan, atau itikaf yang tidak mampu kita lakukan karena halangan apa itu kondisi COVID sekarang ini. Jadi gitu. Termasuk jamaah di masjid, sholat Jumat di masjid itu, tapi pahalanya tetap sempurna bisa kita dapatkan. Saya bacakan hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu." Jadi muqiman sahihan. Jadi seorang hamba ketika dia sakit atau bepergian, yang kondisi sakit dan bepergian itu menghalangi dia untuk melakukan amal ibadah dan kebaikan yang biasanya rutin dia lakukan. Jadi gitu. Nah, saat dia sakit dan bepergian, yang menghalangi dia untuk melakukan aktivitas ibadah yang biasa dilakukan itu dia katakan tetap dicatat untuknya pahala seperti pahala yang dia dapatkan saat dia bisa melakukan amal ibadah semuanya itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan apa itu tidak bepergian. Hadis kedua muttafaq alaih, riwayatnya banyak dan banyak yang lain-lain juga, itu bahwa dalam sebuah perjalanan jihad ya, itu Rasulullah pernah bersabda di tengah perjalanan kepada para sahabat yang bersama beliau, para mujahidin. Jadi sesungguhnya inna bil madinati lari jalan atau la aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wahum ma'akum atau illa syarakukum fil ajr habasahumul uzr habasahumul marad.
Jadi ini para sahabat, Nabi SAW bersama para sahabat di perjalanan jihad, di mana orang mujahid itu setiap langkahnya menuju atau pulang dari jihad itu dicatat pahala, menambahkan derajat, menghapuskan dosa. Setiap langkahnya. Jadi gitu. Dan itu Nabi mengatakan, sesungguhnya di Madinah, di kota Madinah sekarang, ada sekelompok orang saudara kita, para sahabat, di mana kalian tidak menempuh satu perjalanan pun, tidak melewati satu lembah pun, di mana di situ semua ada pahalanya, kecuali mereka pun itu juga seolah-olah bersama kalian. Artinya dalam perolehan pahala. Jadi artinya dengan kalian berjalan itu setiap langkah itu ada tambahan poin pahala-pahala. Itu mereka juga dalam catatan pahalanya ada tambah terus. Padahal mereka tidak bersama kita. Jadi gitu. Dikatakan habasahumul marad, terhalang. Sebetulnya niat mereka, tekad mereka, azam mereka bersama kita. Terhalang oleh sakit, terhalang oleh uzur, terhalang oleh tugas. Ada sebagian sahabat yang nggak bisa berangkat karena sakit atau karena tidak bisa menyiapkan perbekalan. Jadi gitu. Sehingga harus pulang ditolak oleh Nabi dengan keadaan menangis. Bisa kita baca dalam surat At-Taubah. Ada yang memang diberi amanat Nabi, ada yang mau berangkat masih punya orang tua, masih ada sudah sepuh. Sudah, jihad kamu sekarang adalah menunggu dan berbakti kepada orang tuamu. Dan itu dia sangat niat. Kalau bukan karena halangan itu, karena sakit atau uzur itu. Nah, di sini dari sini kita sebutkan ada hadis-hadis yang lainnya. Kalau kita jadi di samping tadi, kalau kita bisa melakukan dua syarat. Jadi, maka tadi selain 5 prioritas yang masih tetap bisa kita lakukan dan banyak amal yang lainnya juga bisa dilakukan. 2 yang tidak bisa kita lakukan itu, tapi kita tetap mendapatkan catatan pahalanya seolah-olah kita melakukannya. Kita tidak iktikaf, tapi catatan pahala iktikaf tetap sempurna kita dapatkan. Kita tidak berjamaah, tapi catatan sempurna kita dapatkan. Kita tidak Jumatan di masjid, tapi catatan pahala Jumatan tetap kita ini. Dan semua amal apapun yang kita lakukan agar supaya kita bisa tetap mendapatkan catatan pahalanya seolah-olah kita melakukannya, itu syaratnya 2. Yang pertama adalah pelihara keistiqomah, keajekan niat. Niat sampai ke level azam, tekad untuk melakukan amal yang tidak mampu kita lakukan itu. Jadi misalnya begitu, jaga itu, niat jamaah di masjid, niat Jumatan, niat iktikaf. Bagaimana caranya? Ya memang kita perlu meraba hati kita untuk mengetahui adakah keinginan jujur, tekad jujur, azam kuat. Seandainya bukan karena halangan ini kita ada di masjid. Jujur, ini Allah yang menilai. Jadi gitu. Nah, jadi gitu. Jaga itu. Jaga itu tadi bahwa caranya dengan kita mengetahui keterpautan, adakah ta'alluq qalbi, keterpautan hati dengan masjid, dengan jamaah di masjid. Sehingga kita ketika sudah ini rindu, jangan sampai nanti kita lama terus menikmati jamaah di rumah. Lupa masjid, itu nanti hilang pahalanya. Tapi kita jaga betul, tetap setiap dengar azan waktunya sholat itu Masya Allah, rasanya mau lari. Jadi gitu. Kekangenan, ta'alluq qalbi, keterpautan hati kita jaga, itu membuktikan bahwa memang betul-betul bahwa seandainya penghalang kita melakukannya hanya ini. Kalau tidak, kita sudah ada di situ. Nah itu, jadi alat ukurnya adalah seandainya bukan karena ini saya sudah di masjid, iktikaf, tahajud, kita tarwih, jamaah, Jumatan semuanya seperti itu. Itu jaga. Jadi gitu. Termasuk yang sudah meniatkan kuat ya dan sudah menyiapkan, bahkan juga mungkin sudah daftar ke travel untuk umroh bulan Ramadan, Lailatul Qadar bulan Ramadan. Terhalang itu, pertahankan itu. Pertahankan niat dalam hati, keterpautan dengan Masjidil Haram, keterpautan dengan umroh, keterpautan dengan amal apapun yang tidak mampu kita lakukan, itu kita jaga sehingga betul-betul penghalang yang di luar kemampuan diri kita itulah yang memang menghalangi kita. Kalau bukan karena penghalang itu kita melakukan, Allah melihat jujur itu, maka pahala
amal yang tidak mampu kita lakukan itu sempurna tercatat dalam buku catatan amal kita tanpa kurang sedikit pun. Termasuk yang tadi saya sebutkan, ibu-ibu yang sedang berhalangan. Jadi gitu. Itu nggak perlu menyesal. Jadi kita ada bahwa, tapi tadi, jadi pahala puasa tetap dicatatkan dengan menjaga niat, kejujuran, keinginan kuat yang nggak berkurang sama sekali. Kalau bukan karena halang ini saya puasa. Kalau bukan karena halang ini saya sholat. Kalau bukan karena halang ini saya sudah menghatamkan berapa dan seterusnya. Itu jaga keterpautan hati dengan sholat yang tidak mampu kita lakukan di masjid. Keterpautan hati itu, ketika itu tetap ada, berarti niat kita masih ada, maka pahalanya tetap sempurna kita dapatkan sesuai janji Allah sebagai bentuk rahmat Allah Ta'ala meskipun kita tidak mampu melakukannya. Adalah jadi gitu. Yang kedua, HP. Yang kedua, jadi apa amal ibadah yang masih mampu kita lakukan? Jadi gitu. Jadi ya tadi kita katakan bahwa kita terhalang dari, kalau dari prioritas ya, ini contoh ya. Dari prioritas tadi itu kan dari 7, itu hanya 2. Jadi gitu. Iktikaf di masjid, ya jamaah ya. Jadi jamaah di masjid, baik jamaah rutin maupun jamaah Jumat. Misalnya begitu. Terus kemudian iktikaf di masjid dan umrah bagi yang memang sudah mengazamkan niatkan umrah. Yang 5 yang lainnya, jadi yang lainnya itu tetap sempurna. Yang lainnya tetap sempurna bisa kita lakukan. Nah, yang masih bisa kita lakukan itu lakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Salat dan khusyukkan salat. Jadi perbanyak salat sudah tentunya, dan di samping salat waktu tepat di awal waktu, terus kemudian kekhusyukannya, kualitasnya, terus tilawah Al-Quran kita, mendengarkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, intinya seakrab mungkin. Jadi yang masih dalam jangkauan kita lakukan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Nah itu dengan kita menjaga niat, ya, dengan adanya keterpautan hati terhadap amal yang tidak mampu kita lakukan kayak jamaah di masjid, baik salat rutin, Jumatan maupun tarawih, jadi gitu, ataupun iktikaf, jadi gitu. Nah, itu kita jaga niatnya, terus kemudian kita gantikan dengan amal-amal yang masih dalam jangkauan, itu optimalkan, maksimalkan. Ketika kita memenuhi 2 itu, jadi sampai saya sering mengatakan bahwa seandainya ada ini selain kondisi COVID, jadi ada seorang saudara kita yang pekerjaan profesinya adalah sebagai satpam. Malam Lailatul Qadar dia harus ada di gardu satpamnya. Gak bisa meninggalkan, memang itu 2 kewajibannya. Jadi apakah berarti dia kehilangan kesempatan dapat Lailatul Qadar? Tidak sama sekali. Dengan 2 syarat tadi itu, pertama, munculkan, kuatkan niat dan hati, kejujuran, kesungguhan. Seandainya bukan karena tugas saya harus di sini, saya sudah di masjid, saya sudah jamaah, saya sudah ini, sudah itu. Jadi gitu. Tapi terhalang itu hati yang sangat kuat itu jaga. Yang kedua, yang masih bisa dilakukan optimal. Misalnya kok bisanya hanya karena dia nggak bisa baca Quran. Kalau membawa Quran dikiranya nanti tidak melakukan tugas misalnya gitu. Tapi nggak hafal, hafalnya hanya Al-Fatihah, trikul, itu diulang-ulang selama semalaman. Bahkan seandainya ada orang yang mampunya hanya istighfar, salawat, diulang-ulang selama semalaman. Ini satpam itu Masya Allah dengan niat yang tadi keberkahan Lailatul Qadar mungkin sama dengan yang iktikaf di masjid. Insya Allah begitu. Nah, seperti itu insya Allah secara umum, ketika kita jadi cara itu. Selebihnya tadi saya katakan bahwa jadi yang saya sebutkan 7 tadi itu adalah prioritas. Itu prioritas dalam kondisi longgar. Tapi yang lainnya intinya kebaikan apapun, ketaatan apapun, jadi gitu, kesolehan apapun, yang ritual maupun non ritual, sosial atau apapun yang dilakukan dan terjadi dalam rentang waktu di bulan Ramadan ini, khususnya pada 10 malam terakhir dan berdang Lailatul Qadar itu, maka amal apapun
Kalau dalam konteks Lailatul Qadar itu dilipat gandakan pahalanya, keberkahannya eh, oleh Allah Ta'ala, yang kelipatannya itu yang saya katakan bahwa itu kelipatannya itu lebih dari 30 ribu kali. Jadi karena baik, saya kira kajian yang bisa kita lakukan pada kesempatan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya dalam barangkali sisa waktu ada yang ingin di mana di apa di mohon maaf. Jadi barangkali ada pertanyaan yang bisa di apa itu di pertanyaan bisa disampaikan barangkali. Ini ada coba ini ya. Ini ada Ustadz, ada kiat khusus kah agar suasana beribadah di rumah seperti beribadah di masjid? Eh, memang ya. Jadi ya apa itu jadi suasananya itu memang sudah memang untuk ibadah, sholat, zikir, doa, baca Quran dan itu seterusnya. Sementara rumah kan aslinya untuk rumah tempat tinggal. Nah, kalau kita ingin itu penentunya itu masing-masing kita. Penentunya masing-masing kita. Jadi saya kira ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu memang kesepakatan dan kesepahaman seluruh anggota keluarga. Jadi kita harus harus bisa membawa seluruh anggota keluarga itu ya apa itu menyepakati pola. Jadi pola bagaimana apa itu jadi agar supaya suasana rumah, kondisi rumah itu meskipun tentu nggak bisa seperti masjid persis, tapi maksudnya bahwa itu nuansa dan suasana masjid itu bisa terjadi. Hanya satu dua orang ya pribadi mungkin, tapi perlu kesepakatan karena ini suasana yang perlu kita ciptakan, insya Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin ini ya. Jadi kalau memang memungkinkan ada ruang khusus, kamar khusus yang sengaja dikosongkan. Udah semacam jadi musola. Kalau yang punya musola, itu nanti fokus ke sana. Seperti meskipun bukan iktikaf. Jadi iktikaf di musola rumah tidak bukan iktikaf. Musola yang memang umum sifatnya. Tercipta itu memang perlu ada ruang khusus. Jadi yang pertama itu apa ya? Jadi mindset. Jadi mindset dulu, pola pikir dulu, kesan dulu. Jadi itu anggota keluarga semuanya. Jadi sebelum faktor tempatnya. Jadi gitu. Yang kedua baru kemudian memang kalau ada tempat khusus di situ mungkin diadakan apa? Udah jamaah sholat di situ. Meskipun bukan musola tapi kalau belum punya musola yang khusus kita setting itu ada ruangan khusus, kamar yang dikhususkan yang tadi dipakai tapi udah ini khusus untuk musola sementara ini itu dikhususkan di setting seperti musola khusus sehingga di situ tilawah, tadarus, insyaallah begitu, sholat berjamaah terus mungkin akan lebih tapi tetap faktor penentu yang paling inti itu kemudian apa ya ada kesepakatan kesepahaman untuk mencipta suasana itu kerjasama di antara anggota keluarga. Jadi baru dipadu oleh tadi oleh tempat, jadi oleh tempat dan seterusnya yang perlu kita sebutkan. Jadi insya Allah seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Apa itu monggo mungkin kalau ada barangkali ada lain yang bisa di apa yang ingin disampaikan dan ditanyakan. Jadi sementara baru itu jadi tadi intinya adalah kalau itu pertama memang harus ada kesepakatan kesepahaman itu disepakati antara anggota keluarga semua terlibat. Jadi bapak ibu anak siapapun di anggota keluarga ada orang tua seperti apa ya disesuaikan masing-masing kondisi
apa itu untuk membantu itu memang kalau ada ruangan khusus, tempat khusus, kalaupun tadinya belum punya itu diubah. Jadi di setting itu menjadi semacam musola khusus begitu sehingga suasana masjid itu bisa lebih bisa kita hadirkan. Insya Allah begitu. Tapi lagi-lagi tadi penentu utamanya tetap kembali kepada nya. Jadi manusianya gitu. Ada yang punya musola bagus sekali mirip seperti musola atau masjid tapi orangnya tidak punya suasana masjid dalam hatinya, suasana masjid dalam pikirannya. Jadi gitu itu ya nggak manfaat. Sementara meskipun tidak punya musola tapi masjid ada di hati, ada di pikiran anggota keluarga itu insya Allah bisa tercipta. Insya Allah gitu. Nah, salah satu yang harus kita lakukan mungkin di sini saya sempat ini selain di samping nunggu apa banyak lain kalau memang masih ada, yaitu bahwa tadi yang saya sebutkan, normalisasi tadi tentang alasan mengapa kita optimalisasi apa itu amal ibadah selama 10 hari 10 malam terakhir ini, itu kan saya dalam rangka untuk pertama dalam rangka mengkudwahi berkudwah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua dalam rangka untuk menutup kekurangan-kekurangan, mengejar ketertinggalan dalam rangka kita nanti sampai ke tangga takwa ke-30 di hari ke-30 insyaallah begitu. Bisa jadi kita baru sampai tanggal 15, tanggal 2, 10. Jangan-jangan ada yang masih di tanggal 5 misalnya begitu, itu kita terus kejar di 10 hari 10 malam terakhir ini. Dengan apapun yang bisa kita lakukan. Terus kemudian yang ketiga kan dalam rangka mengapa kita harus melakukan optimalisasi amal ibadah selama 10 hari terakhir ini di suasana Covid ini, itu adalah karena dalam rangka untuk tadi dalam upaya memburu, jadi mengejar Lailatul Qadar. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa caranya bukan dengan cara kita mengetahui kapannya, karena itu tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan itu maksudnya. Berbeda dengan kita apa itu melakukan ru'yatul hilal, memantau hilal untuk mengetahui memang. Tapi kalau untuk Lailatul Qadar bukan untuk mengetahuinya, tapi untuk bagaimana kita bisa mengisi Lailatul Qadar itu dengan amal-amal yang serba lebih istimewa. Dan karena waktunya tidak bisa yang rajih ya, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak tetap, berpindah-pindah setiap tahun dan tidak bisa dipastikan tandanya secara pasti. Tanda-tanda yang ada itu umum yang beredar di masyarakat itu tidak sahih, yang sahih pun relatif sifatnya sehingga tidak bisa dipastikan secara definitif malam keberapa apa itu, maka cara terbaik adalah dengan kita meratakan mujahadah, usaha keras kita dalam taqarrub Allah taala selama 10 hari, minimal selama 10 hari 10 malam di bulan apa itu di malam terakhir ini atau hari terakhir ini. Dan di sini yang saya ingin apa itu sampaikan 3 poin. Jadi 3 poin dalam rangka untuk itu. Karena ini apa itu? Jadi meraih Lailatul Qadar itu merupakan salah satu indikator jadi atau menjadi motivator atau indikator. Jadi ada bahwa pendorong yang paling utama untuk kita bisa mengoptimalkan amal ibadah kita selama 10 hari 10 malam terakhir ini adalah dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Karena yang tadi saya sebutkan. Jadi karena keberkahannya itu dilipat gandakan sampai lebih dari 30.000 kali. Sehingga sampai saya katakan seandainya kalau seseorang itu mendapatkan 2% saja dari keberkahan Lailatul Qadar, maka 2% itu lebih dari cukup untuk membuat seluruh hidupnya dalam berbagai sisi sampai Lailatul Qadar tahun depan insya Allah, kalau Allah masih berikan umur kepada kita, itu menjadi berkah semuanya. Itu seandainya apa itu mendapatkan hanya 2% saja. Sehingga harus kita kejar betul. Nah, apa itu? Tadi kita kan dengan kita meratakan mujahadah.
apa itu yang harus kita lakukan? Itu yang pertama adalah Lailatul Qadar kan tadi kita tidak bisa pastikan. Yang jelas yang paling mungkin adalah di salah satu malam di 10 malam terakhir ini. Nah, sementara 10 malam terakhir ini sudah berlalu 3 malam sampai sekarang. Karena kita sekarang berada di malam hari ke-23. Tadi malam sudah malam 23. Jadi masih tersisa 7. Jadi gitu. Karena ini serempak bareng. Dan usia jadi gitu. Masih ada 30. Ini yang sudah. Nah, Lailatul Qadar kapan? Mungkin masih ada di salah satu malam di antara 7 malam yang akan kita jelang, yang akan kita hadapi. Tapi mungkin juga sudah terjadi di salah satu di antara malam yang sudah berlalu. Apakah malam 21 atau 23 atau bahkan 22? Karena tadi saya katakan bahwa di antara ulama yang berpendapat Lailatul Qadar juga bisa terjadi di malam genap. Mungkin 21, mungkin 22, mungkin 23. Nah, untuk yang sudah terjadi tetap sekarang pun jangan berarti udah lewat dong. Tidak. Untuk yang sudah terjadi itu kita tetap bisa memburu Lailatul Qadar dengan cara apa? Dengan cara menguatkan doa. Jadi gitu. Kita berdoa, ya Allah, kalau seandainya Lailatul Qadar sudah terjadi di salah satu di antara 3 malam yang sudah berlalu, begitu kita lakukan tiap malam nanti, tiap hari. Jadi gitu. Besok kita berdoa kalau memang sudah terjadi pada 4 malam, 5 malam. Intinya terhadap malam yang sudah berlalu kita katakan, ya Allah, seandainya Lailatul Qadar sudah terjadi pada salah satu di antara 3 malam yang sudah berlalu, maka terimalah amal ibadah yang sudah aku lakukan pada malam itu, nggak tahu malam yang mana, 21. Jadi terimalah amal ibadahku itu, berkailah ia dan jadikanlah ia sebagai apa? Sebagai sarana penyebab untuk aku berhak meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi gitu. Kedua, untuk kekurangan, kelemahan, kesalahan, mungkin juga masih ada kemaksiatan yang aku lakukan juga di malam itu, keteledoran, jadi gitu, kemalasan. Pun aku bertobat, istighfar, menangis kepada Allah Ta'ala, menyesali kekurangan-kekurangan yang kelemahan-kelemahan yang masih dilakukan selama apa itu 3 malam 3 hari sebelumnya itu, dengan istighfar tobat itu, insya Allah, seandainya pun seseorang itu dengan amal seadanya yang dilakukannya itu tidak membuatnya berhak dan layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi setelah itu dia tobat istighfar, maka tobat istighfar itu menjadikannya terangkat dan akhirnya menjadi layak mendapatkan Lailatul Qadar yang sudah terlewat. Jadi saya tegaskan bahwa upaya memburu Lailatul Qadar itu tidak berhenti dan berakhir dengan berlalunya malam terjadi Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan tadi tobat istighfar. Tobat istighfar. Dengan tobat istighfar itu, maka insya Allah tobat istighfar itu tidak hanya menghapus dan menutup kesalahan dan dosa. Jadi silakan baca dalam surat Al-Furqan ayat 70. Jadi itu bahwa tobat dan dosa itu, tobat dan istighfar itu bahkan di samping menghapuskan dosa, itu mengubah dosa menjadi pahala, mengubah catatan keburukan menjadi kebaikan otomatis. Mengubah yang tadinya kita nggak layak dapat Lailatul Qadar, dengan tobat istighfar kita itu kita bisa insya Allah menjadi layak. Sehingga bisa ini berlanjut termasuk setelah Ramadan nanti. Itu. Nah, itu untuk malam yang sudah berlalu. Untuk malam-malam yang belum terjadi, jadi gitu. Untuk yang belum terjadi. Jadi untuk yang sudah berlalu, kita tobat, semoga amal kita diterima. Jadi dan dijadikan sebagai sarana untuk kita meraih kemuliaan dan ketakwaan yang lebih tinggi. Terus kemudian kita tobat istighfar sungguh-sungguh, kita menangis kepada Allah Ta'ala, apa itu, jadi atas kekurangan, keteledoran dan itu diterima, maka dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang membuat kita tidak layak menerima Lailatul Qadar itu dihapus Allah Ta'ala dan digantikan dengan catatan pahala dan kemuliaan yang membuat layak mendapatkan Lailatul Qadar.
Adapun untuk harapan Lailatul Qadar belum terjadi, mungkin masih ada di antara 7 malam yang akan kita akan lalui nanti insya Allah itu, maka sikap kita adalah menguatkan meluruskan niat, menguatkan tekad, mengokohkan azam kita, jadi membulatkan tekad kita ke Allah Ta'ala sungguh-sungguh, terus bertekad bermujahadah kemungkinan sehingga kita bisa optimal maksimal dengan amal ibadah yang sudah kita sebutkan, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin itu pada setiap malam, seolah-olah malam itu Lailatul Qadar, atau dengan harapan kuat, jadi gitu. Jadi harapan malam inilah Lailatul Qadar. Nanti malam 24 itu optimalkan amal ibadah, keyakinan atau paling tidak harapan besar bahwa mungkin Lailatul Qadar malam ini. Jangan katakan ini kan genap, seperti tadi saya sebutkan. Sebagian ulama dengan dalilnya yang tidak lemah, sangat kuat, itu mengatakan mungkin Lailatul Qadar di malam genap juga. Nah, itu kita lakukan gitu. Terus besoknya lagi malam 25 juga begitu. Kita lebih tingkatkan lagi. Itu dengan keyakinan atau harapan kuat bahwa malam inilah Lailatul Qadar. Begitu seterusnya sampai ke malam 30 nanti, setiap malamnya kita lakukan persiapan seperti itu, tekad seperti itu, azam seperti itu, dan juga mujahadah seperti itu. Jadi mujahadah dengan asumsi, bahkan dengan keyakinan atau minimal harapan kuat bahwa malam inilah Lailatul Qadar. Kita optimalkan, insya Allah seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya mengingatkan bahwa untuk kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar dan juga kemuliaan keberkahan malam-malam yang penuh berkah di 10 malam terakhir ini, utamanya Lailatul Qadar, amal kita, ibadah kita, aktivitas kita, apa yang kita lakukan di siang hari, kualitas puasa kita, apakah puasa kita hanya puasakan syahwat perut dan syahwat seks saja, jadi gitu, ataukah kita puasakan entitas diri kita semuanya, kita puasakan syahwat mata kita, syahwat telinga kita, syahwat perasaan kita, syahwat pikiran kita dan seterusnya, syahwat tangan kita, syahwat kaki kita, semuanya, kita mulut kita, syahwat itu kita puasakan. Kualitas puasa di siang hari itu menjadi penentu utama. Jadi penentu utama apakah kita itu nanti bisa akan mendapatkan taufik Lailatul Qadar atau bisa mengoptimalkan amal ibadah pada malam harinya. Insya Allah itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat sebagai pengingat untuk diri pribadi saya, dan juga mudah-mudahan menjadi zikra, pengingat juga bagi keluarga besar Geria dan juga kaum muslimin dan tazkirah ini atau tausiah ini. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah Ta'ala untuk Ramadan ini di satu sisi, dan juga dalam perlombaan musabaqah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, juga kesuksesan serta kelulusan dalam ujian pandemi, ujian wabah pandemi ini. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita tutup majelis kita dengan harapan yang terbaik kepada Allah Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kita awali doa kita dengan bertawasul dengan surah Al-Fatihah, Umul Kitab, yang merupakan doa teragung, yang merupakan doa yang paling manfaat dan doa yang paling mustajab, karena di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu dalam doa jamin oleh Allah Ta'ala pasti dikabulkan, disediakan pengkabulannya. Maka kita niat kepada Allah Ta'ala untuk tujuan itu. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah sadiqah khalisah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa jami'a ta'atina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman sama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma balighna lailatul qadr wa la tahrimna khairaha wa fadlaha wa barakataha ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minal maqbulin waj'alna minal maghfuri lahum waj'alna min utaqaika minan nari ya rabbal alamin. Allahumma nahnu abiduk banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina asqamina wa amradina wa shifaa'a asqamina wa amradina wa shifaa'a asqamina wa amradina wa sa'iqana wa qa'idana ila siratikal mustaqim ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ja'al Qur'ana lana wa rahmatan wa huda. Allahumma ja'al Qur'ana lana shifaa'an wa rahmatan wa huda. Allahumma ja'al Qur'ana lana shifaa'an wa rahmatan wa huda. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma shfina bil Qur'an. Allahumma ijma' kalimatana bil Qur'an wa 'alal Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli Qur'ani imanan wa yaqinan wa tasqa. Allahumma ij'alna min ahli Qur'ani tilawatan wa hifdha. Allahumma ij'alna min ahli Qur'ani tadabburan wa Allahumma ij'alna min ahli Qur'ani amalan wa ihtikama. Allahumma ij'alna min ahli Qur'ani da'watan wa jihada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin wa sallallahu wa ala alihi walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.